Shalom konco-konco, kita berjumpa dalam Warteg Warung Teologi. Channel ini akan membahas segala hal yang berkaitan dengan teologi. Pastikan konco-konco mensubscribe channel ini dan dapatkan wawasan pengetahuan tentang teologi, dan saya percaya channel ini akan memberkati kita semua. Enjoy this video. Berbicara tentang Alkitab, ada pandangan yang seolah-olah benar, tetapi pandangan itu sebenarnya salah. Apa itu? Pandangan itu adalah Alkitab mengandung firman Allah. Sekali lagi, Alkitab mengandung firman Allah. Kalau Alkitab mengandung firman Allah, artinya Alkitab memiliki kandungan yang lain. Ini kan maksud dari kata mengandung. Mengandung berarti memiliki kandungan. Alkitab mengandung firman Allah, berarti Alkitab memiliki kandungan yang lain di luar firman Allah. Misalnya jeruk itu mengandung vitamin C, berarti di dalam jeruk juga mengandung vitamin-vitamin dan zat yang lain. Nah, ini adalah pandangan yang salah tentang Alkitab. Alkitab bukan mengandung firman Allah, tetapi Alkitab adalah sepenuhnya firman Allah. Nah, apa itu Alkitab? Alkitab ini adalah salah satu bentuk, salah satu cara, salah satu metode Allah menyatakan dirinya kepada manusia yang disebut dengan penyataan khusus. Dalam doktrin Kristen, ada yang disebut penyataan umum. Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui ciptaannya, melalui kejadian alam dan lain sebagainya. Namun, juga ada penyataan khusus, salah satunya adalah Alkitab. Nah, untuk itu mari kita mau sama-sama belajar tentang 7 sifat Allah menurut doktrin Kristen. Sifat yang pertama, Alkitab tidak mungkin keliru. Kenapa? Karena Alkitab merupakan perkataan Allah, firman Allah, yang diilhamkan Allah sendiri oleh Roh Kudus sendiri. Memang diilhamkannya kepada para penulis yang adalah manusia biasa, manusia berdosa, manusia yang tidak luput dari kesalahan, manusia yang punya kelemahan, dan manusia yang serba terbatas. Namun, karena Alkitab ini adalah wahyu Allah, ilham Allah, maka Alkitab tidak mungkin keliru. Semua yang tertulis dalam Alkitab pasti benar karena diilhamkan oleh Allah sendiri. Jadi para penulis, mereka hanyalah alat Tuhan, hanyalah manusia yang dipakai Tuhan untuk menuliskan perkataannya yang menghasilkan Alkitab. Sifat yang kedua adalah Alkitab ini merupakan syarat mutlak. Kemutlakan Alkitab itu berhubungan dengan tujuan Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya manusia, supaya kita ini dapat mengenal Tuhan secara benar, tidak lagi samar-samar. Penyataan umum itu tadi adalah cara mengenal Tuhan. Memang Allah menggunakan penyataan itu, namun penyataan itu sudah rusak sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Mereka mengenal Allah dengan samar-samar, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan dengan seutuhnya, mengenal Tuhan dengan benar. Maka penyataan khusus ini, Alkitab ini, memampukan kita, membimbing kita, supaya kita ini bisa mengenal Tuhan, bukan lagi dengan samar-samar, tetapi kita mengenal Tuhan seutuhnya, mengenal Tuhan dengan benar. Dengan mempelajari Alkitab, kita akan memiliki pengetahuan, kita akan memahami siapa Tuhan yang kita sembah, Allah yang telah menyelamatkan kita. Sifat yang ketiga, Alkitab itu berkuasa.
Alkitab itu berotoritas. Alkitab memiliki kekuasaan Allah yang mutlak, sehingga kita ini dapat percaya, kita dapat melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah perkataan Allah itu sendiri. Namun, otoritas atau kuasa Alkitab ini bukanlah sesuatu yang memaksa. Tuhan tidak pernah memaksa setiap manusia untuk mempercayai Alkitab, bahkan melakukannya. Tidak, tetapi Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita pilih, kita mau melakukan firman-Nya, melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab atau tidak. Namun percayalah, Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau kita mempercayai Alkitab, kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui Alkitab, maka janji-janjinya yang tertulis dalam Alkitab semuanya pasti digenapi dalam hidup kita. Sifat yang keempat, Alkitab adalah cukup. Kalau kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, diilhamkan Allah sendiri, buah karya Roh Allah kepada umatnya, maka kita tidak akan lagi mencari pemahaman akan Allah melalui sumber yang lain. Semuanya berdasarkan Alkitab. Semua rencana Tuhan atas manusia ada di dalam Alkitab, tidak ada di sumber lain. Jadi segala sesuatu harus berdasarkan Alkitab. Alkitab tidak perlu lagi ditambah-tambah, tidak perlu lagi dikurang-kurang. Ini yang disebut sifat cukup itu. Khotbah-khotbah pendeta semuanya harus berstandar Alkitab. Segala sesuatu harus diuji oleh Alkitab. Sehingga umat Tuhan, kita ini tidak lagi disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Karena standar kita adalah Alkitab. Karena hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ajaran-ajaran yang diambil dari sumber lain selain Alkitab. Ini adalah ajaran yang menyesatkan. Contohnya, ada yang percaya bahwa Mesias sudah datang ke dunia dalam wujud seorang wanita. Dan Mesias itu ada di Cina. Nah, ini tidak berdasarkan Alkitab. Dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tidak ada tertulis bahwa Mesias yang akan datang dalam bentuk wanita dan akan datang ke Cina. Ini ajaran yang sesat karena tidak berdasarkan oleh Alkitab. Yang kelima, Alkitab adalah terang. Terang berarti maksud, tujuan dari Allah yang tidak terbatas itu melalui Alkitab. Tujuan itu dapat dimengerti oleh manusia. Manusia terbatas, Tuhan yang tidak terbatas. Dan Tuhan menggunakan Alkitab supaya manusia ini bisa mengerti maksud Tuhan di dalam Alkitab. Supaya manusia ini dapat mengerti maksud Tuhan atas manusia. Dapat dimengerti bukan berarti selalu dimengerti. Semua bergantung kepada manusia yang menerimanya. Kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan mampu memahami Alkitab, mampu mengerti tujuan Allah atas diri kita melalui Alkitab, sehingga kita dengan yakin melakukan apa yang difirmankan Tuhan dan semuanya itu tertulis dalam Alkitab. Maka pentingnya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Sifat yang keenam adalah Alkitab mencapai maksud. Semua maksud Allah atas manusia semuanya ada di dalam Alkitab. Menaati Alkitab berarti kita sedang menaati Allah. Kenapa? Karena Alkitab perkataan Allah. Manusia yang bertuhankan Kristus pasti hidupnya akan sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Karena hidupnya terarah kepada kehendak Tuhan. Hidup yang dipimpin Alkitab adalah hidup yang terarah kepada kehendak Tuhan. Kalau ingin mencapai maksud Tuhan, mencapai rencana Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus melalui Alkitab. Yang ketujuh, Alkitab merupakan kesatuan. Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah satu kesatuan. Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu berhubungan. Namun semuanya berfokus kepada Yesus Kristus. Alkitab ini merupakan penyataan Allah dengan tujuan yang satu.
Oleh karena itu Alkitab merupakan satu kesatuan. Jadi kita tidak perlu lagi mencari pernyataan lain tentang Allah di luar Alkitab. Cukup dengan Alkitab. Alkitab ini ibarat lampu yang sudah disiapkan Tuhan kepada kita. Kita sebagai umatnya dipanggil untuk menggunakan lampu itu untuk menerangi kegelapan yang ada. Sehingga orang-orang yang ada dalam kegelapan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, melalui Alkitab, melalui terang ini, mereka bisa mengenal Tuhan bukan lagi dengan samar-samar, tetapi mengenal Tuhan dengan jelas, dengan sepenuhnya mengenal Tuhan dengan benar. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Melalui Alkitab, kita ini diajar, kita ini ditegur, kita diperbaharui, sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran untuk menggenapi janji-janji Allah, menggenapi rencana Allah, semua yang tertulis dalam Alkitab. Selamat mengenal Tuhan dan kehendaknya melalui Alkitab, melalui firman Allah sendiri, dan jadilah pelaku firman. Jika konco-konco diberkati oleh video ini, mari kita mau jadi saluran berkat buat yang lain dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan share atau bagikan video ini kepada rekan-rekan kita. Shalom.